Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 12-22. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, masa kelaparan di Israel telah berakhir. Di Rut 1 ayat 6, narator mengatakan bahwa Naomi mendengar kalau sekarang Tuhan sudah mengurus atau merawat umatnya dengan memberi mereka roti atau makanan. Karena itu sudah tiba saatnya bagi Naomi untuk meninggalkan negeri asing, negeri Moab, kembali ke negeri leluhurnya, kembali ke Bethlehem. Naomi sudah kehilangan suami dan kedua anaknya. Yang tinggal bersamanya hanyalah kedua menantunya, Orpa dan Rut. Peristiwa harus meninggalkan negeri leluhurnya dan pergi ke negeri asing untuk mendapatkan makanan, dilanjutkan dengan kehilangan suami dan kedua anak laki-laki yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung, merupakan peristiwa yang sangat melukai Naomi. Karena itu di ayat 13 Naomi mengatakan, "Hidupku jauh lebih pahit dari hidupmu, sebab terhadapkulah tangan Tuhan dilayangkan." Dengan menggunakan kata mar, Naomi ingin menunjukkan bahwa semua peristiwa itu memberi baginya kesedihan, bahkan juga kesulitan dan penderitaan. Naomi menegaskan pernyataannya ini dengan mengatakan bahwa Tuhan telah melayangkan tangannya kepada Naomi. Beberapa penafsir mengartikan Tuhan melayangkan tangannya kepada Naomi ini dengan tindakan Tuhan dalam bentuk membuat dia kehilangan suami dan anak-anaknya, membuat dia kehilangan semua harta miliknya, dan berada dalam keadaan miskin. Pernyataan Naomi ini memperlihatkan pemahaman teologisnya bahwa penderitaan adalah bagian dari penghakiman Allah. Situasi ini juga yang membuat Naomi kehilangan harapan akan masa depan yang bisa dibagikannya dengan kedua menantunya. Dia juga tidak bisa memberikan kedua menantunya itu anak laki-laki yang akan menjadi suami mereka dan menjadi tulang punggung keluarga mereka. Tentu saja ini dalam konteks patriarki pada masa itu. Pernyataan Naomi ini juga memperlihatkan tradisi Levirat yang masih dipraktekkan saat itu. Bandingkan Ulangan 25 ayat 5-10. Karena itulah dia meminta kedua menantunya itu untuk pergi meninggalkan dia kembali ke negeri mereka. Jadi narasi ini sebenarnya menggambarkan seorang perempuan Israel yang ingin kembali ke negerinya, tetapi dia tidak memiliki keyakinan atau harapan tentang masa depannya. Ketika mengatakan pulanglah, kata Ibrani yang dipakai adalah sobenah dari Suf, yang bisa berarti kembali atau bertobat atau pulihkan. Jadi perkataan Naomi kepada kedua menantunya di sini dapat diartikan bukan hanya meminta mereka kembali ke negeri mereka, tetapi juga meminta mereka untuk memulihkan hubungan atau relasi mereka dengan orang-orang sebangsanya dan juga iman atau kepercayaannya. Naomi tidak keberatan jika mereka kembali kepada kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang mereka atau yang dianut oleh orang-orang Moab. Di ayat 14, narator menyajikan tindakan yang sama dengan di ayat 9, tetapi urutannya berbeda. Jika di ayat 9, Naomi mencium kedua menantunya dan mereka menangis dengan suara keras, di ayat 14, mereka menangis dengan suara keras terlebih dulu, kemudian Orpa mencium Naomi. Berbeda dengan keputusan yang dibuat kedua menantunya di ayat 10, di ayat 14 Orpa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Naomi. Sikap Naomi ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk toleransi atau penghargaan terhadap kepercayaan yang dianut oleh Orpa dan Rut. Tawaran Naomi agar menantunya pulang ke negeri mereka akhirnya hanya direspons oleh Orpa. Sikap Orpa ini sering diartikan sebagai sikap orang yang bersikap realistis dalam melihat situasi yang ada. Orpa tampaknya masih berharap
dapat memiliki suami dan memiliki keluarganya sendiri. Karena itu tawaran Naomi diterimanya dan dia pergi meninggalkan Naomi. Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa ketika Naomi mengatakan bahwa Orpa telah kembali kepada bangsanya dan ilahnya, Naomi ingin menunjukkan bahwa Orpa lebih menunjukkan kesetiaannya kepada Moab ketimbang Israel bangsa suaminya dan kepada Kamos dewa orang Moab ketimbang Yahweh Allah yang disembah suaminya. Rut dan Orpa sama-sama mencintai Naomi dan memiliki perasaan yang sama kepada Naomi. Namun, akhirnya mereka menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Naomi. Orpa mengakhiri ikatannya dengan Naomi, sementara Rut ingin ikatannya terus berlanjut. Dengan demikian, Orpa tidak lagi menjadi bagian dari cerita bangsa Israel di masa depan. Oleh narator, dia dikeluarkan dari narasi ini. Namun, tidak ada kritik dari narator terhadap sikap Orpa ini. Narator bahkan mungkin ingin menampilkan sosok Orpa sebagai anak perempuan yang taat, menerima dengan baik nasihat ibunya. Sikap Rut berbeda dengan sikap Orpa. Rut ingin tetap bersama Naomi. Dia tidak memikirkan apakah akan memiliki suami lagi atau tidak, apakah bisa memiliki keluarganya sendiri lagi atau tidak. Yang penting baginya adalah tetap bersama dengan Naomi. Kata Ibrani dabekah dari dabak, secara harfiah berarti melekat atau menempel, atau bergabung atau berpegang teguh. Dengan menggunakan kata ini, narator ingin menunjukkan keinginan besar dari Rut untuk tetap bersama dengan Naomi. Sekalipun Naomi terus mendesak agar Rut mengikuti jejak Orpa. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Naomi sebenarnya menggunakan kata Yebimtek dari Yebemet dalam pengertian saudara perempuan, bukan dalam pengertian iparmu atau dalam bahasa Inggris sister-in-law. Naomi menganggap Orpa dan Rut adalah sama-sama saudara perempuan karena mereka istri dari kedua anak laki-lakinya. Sebagaimana suami mereka adalah saudara, mereka berdua juga adalah saudara. Dengan menekankan makna saudara perempuan, Naomi ingin agar Rut mau pergi bersama dengan Orpa. Namun Rut tetap bertahan pada pendiriannya. Di ayat 16, Rut mengatakan, "Janganlah desak aku untuk pulang dan tidak mengikutimu." Narator ingin memperlihatkan kasih dan kesetiaan Rut kepada Naomi. Keteguhan Rut dan sikapnya yang ingin dekat dengan Naomi digambarkan dengan jelas melalui pernyataannya, "Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, disitulah aku mati dan dikuburkan." Secara sosial dan ekonomi, tidak ada hal yang menguntungkan bagi Rut dengan mengikuti Naomi. Dia justru akan menambah beban bagi Naomi. Namun keputusannya sudah menjadi bulat bahwa dia akan tetap bersama dengan Naomi meskipun masa depan tidak jelas baginya. Kejelasan masa depan tidak penting bagi Naomi. Yang penting baginya adalah menjadi rekan bagi Naomi di tengah-tengah penderitaan dan ketidakpastian masa depan yang sama-sama mereka hadapi. Inilah sebuah pelajaran penting bagi orang percaya ketika memutuskan untuk menjadi rekan bagi sesamanya di tengah kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian masa depan yang akan dihadapi bersama. Banyak penafsir mengatakan bahwa cinta dan kepeduliannya kepada Naomi lah yang mendasari keputusan Rut, bukan faktor-faktor menyenangkan atau menguntungkan lainnya, terutama untuk kepentingan diri sendiri. Meskipun dia tidak yakin apa yang akan Allah lakukan kepadanya di masa depan, dia berusaha untuk menunjukkan imannya kepada Allah yang disembah Naomi dan juga suaminya. Karena itu, dia mengatakan, "Allahmulah Allahku." Bahkan dengan lantang dia mengatakan, "Kiranya Yahweh menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Ini adalah sebuah bentuk sumpah yang bisa ditemukan juga dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Ini adalah sebuah bentuk sumpah yang kuno. Pernyataan Rut ini juga dapat dipahami sebagai ikrar seorang perempuan asing kepada Yahweh, yaitu bahwa yang sekarang menjadi Tuhannya adalah Yahweh. Pandangan Naomi tentang Yahweh di ayat 13 justru tidak menjadi penghalang bagi Rut untuk mengakui Yahweh sebagai Allahnya.
Dia bahkan dengan berani meminta Yahweh menghukumnya jika dia tidak bisa menjaga dengan baik relasinya dengan Naomi. Inilah komitmen Ruth yang menunjukkan kesediaannya untuk meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Moab. Komitmen Ruth ini adalah komitmen seumur hidupnya. Ruth tidak sedang berusaha mengambil hati Naomi atau menyenangkan hati Naomi selagi dia masih hidup. Dan mungkin setelah Naomi meninggal, dia akan berubah pikiran. Ruth di sini justru menegaskan komitmennya bahwa di mana Naomi mati, disitulah juga dia akan mati dan dikuburkan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa yang diinginkan Ruth bukan hanya dikuburkan di kota yang sama, melainkan dikuburkan di pekuburan keluarga Naomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno keluarga tetaplah bersatu, bukan hanya semasa hidup, tetapi juga setelah kematian. Jadi komitmennya total dan permanen. Beberapa penafsir mengatakan bahwa keputusan ini sebenarnya berisiko, karena jika komunitasnya atau masyarakatnya yang baru menolaknya, maka bisa saja ketika mati, dia diperlakukan dengan tidak layak, bahkan memalukan. Setelah Naomi merasa bahwa tekad Ruth tidak dapat diubah atau digoyahkan, maka Naomi tidak berkata apa-apa lagi kepada Ruth. Penggunaan kata ra'ah di sini menunjukkan bahwa Naomi bukan hanya melihat tetapi juga bisa memahami dan merasakan bagaimana teguhnya pendirian Ruth. Sementara penggunaan kata mit-ameset dari Ames lebih menggambarkan Ruth yang dengan sengaja atau secara aktif meneguhkan atau menguatkan dirinya sendiri terkait dengan sikapnya. Jadi Ruth digambarkan bersikap aktif dalam menunjukkan komitmennya untuk terus bersama dengan Naomi. Mit-ameset kemudian dihubungkan dengan laleket yang berarti terus berjalan atau terus maju. Karena tekad Ruth sudah bulat dan dia sudah meneguhkan hatinya, maka dia terus berjalan bersama Naomi. Laleket dapat diartikan sebagai simbol atau juga ekspresi dari tekad bulat Ruth. Respons Naomi kemudian digambarkan melalui perkataan watedal ledaber yang dapat diartikan bahwa Naomi berhenti atau menahan diri atau berhenti berkata-kata lagi kepada Ruth. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sikap Naomi ini di satu sisi bisa diartikan sebagai sikap menyerah atau pasrah, tetapi di sisi lain bisa juga diartikan sebagai sikap hormat atau pengakuan terhadap keputusan dan juga iman yang ditunjukkan Ruth. Di ayat 19, narator menggambarkan reaksi penduduk Bethlehem terhadap kedatangan Naomi. Kota itu digambarkan menjadi gempar. Kata Ibrani watehom secara harfiah berarti menjadi ribut atau menjadi gelisah, tetapi juga bisa berarti bergumam. Narator ingin menggambarkan keterkejutan penduduk Bethlehem terhadap kembalinya Naomi ke Bethlehem. Para perempuan berbicara atau berkata atau ingin memastikan apakah yang mereka lihat itu Naomi. Ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan tersebut mungkin seusia atau sebaya dengan Naomi, atau setidaknya mereka mengenal dengan baik Naomi dan keluarganya. Mereka ingin memastikan karena mereka mungkin melihat perubahan pada diri Naomi, tetapi juga kedatangannya seorang diri dan juga tidak membawa apa-apa selain hanya bersama dengan Ruth. Mungkin juga mereka sedang membandingkan situasinya saat ini dengan situasinya dulu ketika meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pertanyaan para perempuan ini menunjukkan adanya sebuah ketegangan identitas antara Naomi yang sekarang dengan Naomi yang dulu. Nama Naomi sendiri berarti enak atau menyenangkan. Mungkin para perempuan ini melihat kontras antara keadaannya sekarang dibandingkan dengan keadaannya dulu. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa respons para perempuan ini juga dapat dihubungkan secara implisit dengan keberadaan Ruth bersama dengan Naomi. Namun narator tidak menyinggung masalah ini dalam narasinya. Merespons pertanyaan perempuan-perempuan Bethlehem, Ruth memperkenalkan dirinya dengan sebuah identitas baru. Di ayat 20, Ruth mengatakan bahwa jangan memanggil dia dengan nama Naomi, tetapi panggil dia Mara. Naomi memberi alasan untuk identitasnya yang baru yang dihubungkannya dengan tindakan Tuhan dalam hidupnya. Mara mengandung arti pahit atau kepahitan. Di dalam makna itu terkandung tangisan dan perasaan menyedihkan atau terluka. Dalam pernyataan Naomi ini, memang di satu sisi menggambarkan kegetiran hatinya karena berbagai peristiwa yang dialami,
tetapi di sisi lain menggambarkan kekuatannya sebagai seorang perempuan yang berhasil melewati setiap tantangan dan kesulitan dalam hidupnya bersama juga dengan Tuhan. Dalam narasi ini, narator juga terkesan ingin menonjolkan kegigihan seorang perempuan dalam melewati setiap kesulitan dan tantangan hidup yang dialaminya. Ketika semua laki-laki pergi meninggalkan perempuan, dalam hal ini Naomi dan Ruth, perempuan masih bisa tetap bertahan dan melewati setiap permasalahan hidup yang ada. Ini adalah sebuah pelajaran tentang resiliensi dari kaum perempuan. Di ayat 20 dan 21 ini, sekali lagi Naomi menghubungkan penderitaannya dengan penghukuman dari Tuhan. Dengan menggunakan kata hemar dari marar yang senada dengan identitas barunya dan yang berarti kepedihan atau kesedihan atau kepahitan atau kegetiran, Naomi mengatakan bahwa semuanya itu dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Naomi memperlihatkan bahwa dulu ketika pergi ke Moab, tangannya penuh, tetapi sekarang Tuhan telah membuat dia kembali ke Betlehem dengan tangan yang kosong. Karena kata meleah yang dipakai di ayat 21 dari male bisa berarti penuh tetapi juga bisa berarti lengkap, maka ada penafsir yang mengatakan bahwa maknanya mungkin di satu sisi menunjuk kepada kekayaan, tetapi di sisi lain juga berarti keluarga yang utuh. Apalagi pada masa itu keluarga yang utuh, memiliki suami dan anak-anak, dipahami juga sebagai kekayaan bagi seorang perempuan, sementara perempuan janda yang tidak memiliki baik suami maupun anak-anak akan dikelompokkan sebagai orang miskin dan perlu mendapat bantuan dari yang lain. Sementara itu kata rekam sendiri juga tidak hanya berarti kosong, tetapi maknanya juga bisa berarti tidak pantas atau juga hampa. Jadi Naomi sekarang kembali ke Bethlehem dalam kehampaan. Pernyataan Naomi ini sebenarnya menggambarkan salah satu penghayatan dalam perjanjian lama yang menghubungkan kedaulatan Tuhan dengan berkat dan kesengsaraan atau penderitaan sebagai hukuman. Naomi bukan tidak percaya lagi kepada Tuhan, tetapi dia hanya secara terbuka dan dengan lantang menyuarakan apa yang menjadi pergumulannya dalam hubungan dengan Tuhan yang disembahnya. Naomi tidak sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Naomi hanya berani mengatakan bahwa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya itu menyakitkan. Tetapi Naomi tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan juga tidak pernah marah kepada Naomi yang jujur dalam beriman. Inilah yang dinamakan beriman dengan jujur, dan Tuhan menerima kejujuran dan perasaan yang dalam yang seseorang nyatakan tentang Tuhannya. Kita justru akan melihat bahwa pengakuan Naomi tentang kekosongan hidup Naomi ini pada akhirnya akan diisi dengan melimpah oleh Tuhan. Kita saat ini mungkin akan dengan cepat melarang atau meminta orang untuk tidak melihat penderitaan yang dihadapinya sebagai hukuman dari Tuhan. Kita lebih cenderung tidak mau menghubungkan penderitaan kita dengan tindakan Tuhan, tetapi mengatakan bahwa ini hanya cobaan dan pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Kita tidak ingin menghubungkan kesulitan atau tantangan atau hal-hal yang buruk dalam hidup kita dengan tindakan Tuhan. Tuhan hanya melakukan yang baik-baik saja. Naomi mengajarkan kita orang beriman saat ini bahwa tidak ada salahnya kita menyuarakan penderitaan kita kepada Tuhan dan mempertanyakan di mana tindakan Tuhan tanpa meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Naomi juga sebelumnya sudah menghubungkan kelaparan yang dialami Israel sebagai tindakan Tuhan, dan pada akhirnya dia juga mengakui bahwa waktunya sudah tiba, waktu di mana Tuhan mau memberkati umatnya dengan memberi mereka roti atau makanan. Kembalinya Naomi ke Bethlehem juga tidak terlepas dari perwujudan imannya. Mengapa? Karena tindakan ini memperlihatkan bahwa Naomi kembali kepada persekutuan dengan bangsanya, dan itu juga berarti kembali pada persekutuan dengan Tuhan dan penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Ini bertolak belakang dengan kepergiannya bersama dengan keluarganya ke Moab untuk mencari pertolongan di luar bangsanya dan tentu saja di luar Tuhannya. Ada yang menarik dari penutup atau rangkuman yang dibuat narator di ayat 22. Narator kembali berbicara tentang Naomi yang pulang dan Ruth yang ikut kembali dari Moab. Kata pulang dan kembali ini menggunakan kata yang sama, yaitu suf. Kata ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Suf bisa berarti kembali atau pulihkan atau bertobat.
Narator mungkin ingin menunjukkan atau juga menegaskan bahwa pada akhirnya Naomi kembali kepada bangsanya dan Tuhannya, kembali kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tetapi mungkin narator juga ingin mengarahkan pembaca kepada pemulihan kehidupan Naomi di masa depan. Apalagi bagian penutup ini langsung dihubungkan dengan masa permulaan panen jelai yang akan menjadi cerita pembuka bagi pemulihan kehidupan Naomi dan Ruth. Penyebutan permulaan panen jelai juga menjadi gambaran dari persediaan dan kelimpahan yang menghadirkan harapan dan pembaruan dalam hidup umat, khususnya Naomi dan Ruth. Sementara narator ingin menggambarkan Ruth yang pulang atau kembali sebagai masuk ke komunitas umat Tuhan atau yang sering digambarkan sebagai pertobatan. Tetapi lebih menarik jika kembali atau pulang ini digambarkan atau dimaknai sebagai sebuah proses transformasi. Penyebutan Ruth perempuan Moab juga menekankan pentingnya identitas Ruth yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena identitas ini nanti menjadi penting dalam melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk masa depan Israel melampaui batas-batas identitas yang ada. Jadi Naomi dan Ruth pulang dengan tangan kosong, tetapi Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya untuk mereka, karena mereka pulang di masa permulaan panen jelai. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.